رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah menginjak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana dengan saumnya? Bagaimana dengan tilawahnya? Bagaimana dengan tarawihnya? Dan bagaimana dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini? Apakah lebih meningkat ataukah malah lebih menurun? Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, utamanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita sudah mencapai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu ada apa sih keistimewaan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Nah, kita semua ini meyakini bahwasannya seluruh hari di bulan Ramadan adalah hari yang istimewa. 10 hari pertama adalah hari yang istimewa, 10 hari kedua Ramadan juga istimewa. Kemudian 10 hari terakhir Ramadan itu dapat kita katakan istimewa dan juga spesial. Mengapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan dapat dikatakan istimewa dan juga spesial? Dikarenakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah menghadiahkan malam Lailatul Qadar, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dapat kita katakan sebagai penanda kekuatan seseorang yang berpuasa dari sudut imannya, dan juga penanda keberhasilan puasa yang telah kita lalui di 20 hari sebelumnya. Nah, dalam Al-Quran, penanda kesungguhan seseorang untuk beramal soleh itu adalah iman. Nah, contohnya dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3, bahwasannya iman itu disandingkan dengan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh itu bersanding dalam surat Al-Asr ayat 3. Yang artinya, ketika seseorang yang banyak meningkatkan amal solehnya, maka dia akan meningkatkan kadar imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi Muhammad berkata bahwasannya jika seseorang meningkatkan amal solehnya dan semakin kuat, maka ini tandanya imannya sedang naik-naiknya dan sedang kuat-kuatnya. Namun, iman juga bisa naik dan juga bisa turun. Nah, iman itu bisa naik dengan cara apa sih? Dengan cara kita mengerjakan amalan-amalan soleh. Contohnya itu tadarus Al-Quran, kemudian berzikir, berdoa, dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu diibaratkan oleh para ulama seperti lintasan perlombaan atau lap perlombaan, ya. Nah, di mana biasanya pada putaran-putaran terakhir itu orang-orang akan lebih serius, akan lebih gencar. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka mengumpulkan bekal di awal-awal untuk mendapatkan sesuatu yang besar di akhir. Nah, sehingga ditandai oleh para ulama dan juga merujuk pada Al-Quran dan hadis bahwasannya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah ukuran diterimanya amal seseorang sebelumnya. Nah, karena menunjukkan keseriusannya dalam beramal dan juga menunjukkan kekuatan iman orang yang berpuasa di 20 hari sebelumnya. Nah, sehingga kita semua harus menyiapkan dengan persiapan yang kuat untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya iman kita ini kuat, dan berusaha agar amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat membuktikan bahwa amalan-amalan dan juga puasa kita kemarin-kemarin itu
kita sungguh-sungguh melakukannya. Nah, sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, jika di bulan Ramadan awal dan juga Ramadan tengah kita sudah semangat beramal soleh, maka di penghujung bulan Ramadan ini kita seharusnya lebih semangat lagi, lebih meningkatkan lagi amalan-amalan kita. Karena di penghujung Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Seperti contohnya kita dapat beriktikaf di masjid agar ibadah kita di 10 hari terakhir itu lebih maksimal. Jadi kita bisa fokus untuk berzikir, untuk bertadarus Al-Quran gitu ya. Dan juga sholat wajib maupun sholat tarawihnya. Nah, utamanya jika kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan melipat gandakan pahala di sisi Allah sampai ribuan kali lipat. Seperti orang yang beribadah 80 tahun lebih. Nah, kesimpulan dari keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah pertama, yaitu kita dapat beriktikaf di masjid agar ibadah kita lebih maksimal lagi, lebih gencar lagi, dan lebih kuat lagi. Kemudian adanya malam Lailatul Qadar, dan yang terakhir yaitu kita harus semangat dalam beribadah agar menjadi penanda kekuatan iman seseorang dan juga keberhasilan puasa kita yang telah dilalui dari 20 hari sebelumnya, di mana kita tidak boleh terpaku dengan sebelumnya. Jadi kita harus bisa meningkatkan ibadah kita, amalan kita di hari selanjutnya. Misalnya di hari ke-18, misalnya kita masih kurang nih beramal dan juga beribadah. Nah, di hari ke-19, kita jangan sama seperti hari ke-18. Kita usahakan di hari 19 kita tingkatkan lagi amalan kita, tadarus kita, ibadah kita, utamanya ibadah sholat wajib, kemudian puasa kita, kemudian lain-lainnya. Seperti tadarus dan juga taraweh, dan juga tilawah Al-Quran kita harus lebih kita tingkatkan lagi. Nah, jangan sia-siakan Ramadan yang kita lalui tahun ini agar kita tidak akan merasa menyesal karena kita kurang beribadah di tahun ini gitu ya. Karena Ramadan itu pastinya setiap umat Islam akan merindukan bulan Ramadan, dan ketika Ramadan telah pergi, kita pasti akan sedih dan akan kembali merindukan bulan Ramadan. Sehingga di setiap Ramadan yang kita lalui, yang kita temui, kita dapat menjalankan amalan-amalan ibadah sebaik mungkin dan lebih meningkat dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Nah, mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.